Saat mengalami patah tulang, urut sering jadi pilihan sebagai pengobatan alternatif. Tapi efektifkah pengobatan urut untuk patah tulang ini? Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini mari kita bahas seberapa efektifnya penanganan patah tulang dengan cara pengobatan alternatif seperti diurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diurut? Pertanyaan ini sering diajukan kepada seseorang yang baru saja mengalami cedera, kecelakaan, atau patah tulang. Urut patah tulang memang salah satu pengobatan alternatif tradisional yang paling terkenal di Indonesia. Namun jika ditinjau dari kacamata medis, seberapa efektifkah pengobatan tradisional yang satu ini? Pengobatan urut seringkali dijadikan pengobatan alternatif pilihan utama bagi masyarakat Indonesia saat mengalami cedera pada otot, sendi maupun pada area tulang. Jika mengalami terkilir, dislokasi, bahkan sampai patah tulang, masih banyak masyarakat yang biasanya tidak langsung berobat ke dokter, melainkan ke tukang urut terlebih dahulu. Mungkin alasan dari sisi ekonomi jadi salah satu alasan yang paling sering digunakan oleh masyarakat saat lebih memilih metode pengobatan alternatif yang satu ini. Saat teman-teman berobat ke tempat urut patah tulang, biasanya si ahli urut akan melakukan pijatan dan urutan pada bagian yang mengalami cedera. Bisa diduga akibatnya teman-teman akan merasakan nyeri yang tidak tertahankan. Selama urut, minyak khusus juga digunakan untuk melicin dan dipercaya membantu pengobatan karena syarat dengan unsur spiritual. Minyak tersebut biasanya terbuat dari tumbuhan alami dan disertakan doa demi kesembuhan pasien. Selain itu, jika dicurigai terjadinya patah tulang, biasanya bagian tersebut akan ditarik, ditempelkan dengan papan kayu, serta dibalut dengan kapas dan perban agar pergerakannya berkurang. Kejadian patah tulang sendiri biasanya terbagi menjadi dua. Pertama adalah patah tulang parsial atau sebagian yang biasa juga disebut sebagai retak tulang. Sementara yang kedua adalah patah tulang komplit atau patah tulang yang terbagi menjadi dua bagian atau lebih. Namun pada prinsipnya tulang yang patah pasti akan menyambung kembali walaupun tidak ditangani secara medis. Tapi masalahnya, apakah proses penyambungan tulang tersebut berada pada posisi yang tepat atau tidak? Jika terjadi patah tulang komplit yang menyebabkan tulang terbagi menjadi dua bagian, posisi tulang harus diluruskan kembali. Kalau tidak, tulang yang patah tersebut nantinya akan menyambung dengan posisi yang salah yang dikenal dengan istilah malunion. Hal tersebut dapat menyebabkan tulang menjadi bengkok atau terjadi pemendekan dari alat gerak, baik itu kaki ataupun tangan. Bahkan nantinya juga dapat menyebabkan keterbatasan gerak pada bagian yang mengalami patah tulang. Pada tukang urut, penarikan memang dilakukan dengan tujuan reposisi atau mengembalikan posisi tulang agar lurus kembali dan disertai dengan fiksasi. Namun hal tersebut tidak bisa memastikan tulang kembali ke posisi yang tepat, sehingga kemungkinan terjadinya malunion tetaplah ada. Fiksasi pada patah tulang sendiri bertujuan untuk mengikat
atau menahan dan membatasi pergerakan bagian tubuh yang terdampak. Fiksasi dilakukan dengan cara memasang bidai dan perban dengan konsep meliputi dua sendi yang terlibat pada tulang yang patah. Selain untuk membatasi gerakan pada tulang yang patah, fiksasi juga bertujuan agar jaringan otot di sekitar tulang yang patah tidak ikut rusak. Pada tukang urut, fiksasi sebenarnya juga sudah dilakukan. Tapi sayangnya, mereka menggunakan papan kayu yang tipis, yang cukup fleksibel, dan biasanya hanya dipasang di salah satu sendi yang terlibat. Hal tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat fiksasi, sehingga tujuannya untuk membatasi gerak juga tidak akan tercapai. Urut patah tulang mungkin berhasil pada sebagian orang, tapi efektivitas pengobatan alternatif ini tidak menentu dan lebih banyak resikonya, terutama dengan terjadinya malunion atau penyambungan tulang dengan posisi yang salah. Maka dari itu, jika teman-teman mengalami patah tulang, lebih baik segera dibawa ke dokter agar tata laksananya lebih tepat. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.